Ikut dulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua yang saya banggakan rekan-rekan mahasiswa program studi MI dan KA. Berjumpa lagi dengan saya dalam rangka bimbingan laporan magang industri. Yang perlu teman-teman ketahui pertama adalah teman-teman harus fast track untuk laporan magang ini. Kenapa? Karena kita akan habis laporan magang langsung TA. Jadi jangan leha-leha, nanti saya dampingi pada teman-teman semua. Nah, dihimbau pada rekan-rekan semua untuk segera mendaftar laporan magangnya di link yang sudah saya share pada grup masing-masing. Jadi jangan lupa absen dulu. Untuk segera daftar, jangan lupa ya. Oke. Nah, setelah daftar, kita pada pertemuan kali ini harusnya tadi saya mau review, cuman mungkin waktunya yang harus panjang nanti karena buru petok maghrib. Jadi nanti saya akan membahas bab 2 saja. Mohon disimak rekan-rekan semua. Jadi kalau suara saya tidak terdengar, mohon komen ya, biar saya bisa perbaiki dengan baik. Jangan lupa, sekali lagi, rekan-rekan jangan lupa daftar di pendaftaran magang. Nah, kalau yang kelompok, silakan kelompok. Kalau memiliki individu, silakan individu. Oke ya, untuk sebagai monitoring saya pada rekan-rekan semua. Baik, sebelum saya share, saya akan buka dulu laporannya. Kita akan membahas di bab 2. Kita share. Kalau kemarin kita bahas dari laporan pertama sampai dengan 3, tapi bab 2-nya kita tinggalkan dulu. Nah, kita akan bahas di bab 2. Klik bab 2. Oke. Bab 3 itu kan deskripsi perusahaan. So, bisa teman-teman ikutin aja lah. Itu mah mudah. Karena perusahaan teman-teman kan yang tahu. Nah, oke. Hal yang pertama adalah di bab landasan teori ini, yaitu adalah teori-teori yang ada di laporan magang teman-teman. Jadi secara habis permasalahan terus kemudian diungkapkan dengan teori-teori. Nah, bagian ini memuat rangkuman teori-teori yang diambil dari buku atau literatur yang mendukung penelitian, memuat dengan tentang konsep, prinsip dasar yang diperlukan pemecahan permasalahan. Landasan teori ini berbentuk uraian kualitatif, tools, dan segala macam bersumber dari buku dan jurnal. Nah, yang perlu perhatikan teman-teman, di landasan teori ini, rekan-rekan semua tidak diperbolehkan mengambil dari Google yang berlandaskan Blogspot, terus kemudian WordPress, dan sebagainya yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, untuk lebih mudah, rekan-rekan bisa membaca di e-book, atau di perpus buku, atau di perpus manapun yang bisa sebagai jadikan landasan teori. Nah, itu yang teman-teman harus diperhatikan. Teori itu tidak boleh mengambil sembarangan. Nah, terus kemudian apa aja sih isi teori-teori ini? Nah, isi teorinya adalah sebagai berikut. Nah, saya bawa aja deh. Nah, teorinya adalah seperti ini. Jadi contohnya di poinnya adalah nah, di sini poin 2.1 gue hilang. 2.1 yaitu adalah literatur review. Kedua baru adalah studi pustaka. Nah, ini ada 2 poin ini. Oke, kita bahas satu persatu ya. Literatur review,
Literatur review kita ngambil 3 dari jurnal. Kalau kita perhatikan pada video sebelumnya, saya perintahkan pada rekan-rekan semua untuk mendownload jurnal minimal 5 sesuai dengan sesuai dengan relevansi dengan judul. Nah, maka tekniknya adalah di sini teman-teman studi literatur review itu kan jurnal pertama dan jurnal kedua itu digunakan di latar belakang pada paragraf 3 dan 4. Lalu ada sisa 3 kan? Sisa 3 sesuai dengan saya contohkan. Nah, 3 ini adalah silakan uraikan sama kayak di paragraf 3 dan 4, tetapi berbeda dengan jurnal yang 1 kedua. Artinya yang diambil ada jurnal yang ketiga, keempat, dan kelima ditaruh di literatur review. Nah, seperti itu. Jadi di sini jurnal ini paragraf pertama jurnal ketiga, terus kemudian tekniknya. Nah, ini pakai bahasa sendiri saya ya, supaya teman-teman bisa memahami. Jadi konsepnya seperti ini. Tekniknya mengacu pada latar belakang di paragraf 3 dan 4. Nah, kalau tidak salah, di video sebelumnya itu sudah saya jelaskan dari jurnal yang ambil dari mana, terus kemudian cara mengambilnya bagaimana, nah itu sudah saya jelaskan, jadi tinggal flashback-nya. Nah, itu paragraf pertama ngambil jurnal ketiga, tadi kan 5, berarti ketiga dipakai di paragraf pertama di bab 2. Nah, berarti yang dibahas pertama adalah problemnya, masalahnya, metodenya, dan hasil. Jadikan satu paragraf. Nah, seperti itu. Dari jurnal tersebut, kutiplah masalah, metode, dan hasil dari jurnal tersebut. Nah, silakan teman-teman baca jurnalnya. Oke ya. Oke. Nah, paragraf kedua ini sama tekniknya kan, kita memiliki 5 jurnal. Tekniknya sama. Berarti di sini jurnalnya jurnal keempat, tekniknya sama, hanya saja jurnalnya yang berbeda. Terus kemudian paragraf ke-5. Paragraf ketiga, sorry. Jurnalnya adalah jurnal kelima. Nah, ini jadi pas segitu. Jadi ada 3 paragraf di literatur review yang sudah saya perintah kepada teman-teman di part 1 atau pertemuan 1. Silakan flashback lagi, telah pelan-pelan. Nah, jurnal ada 5, 1, 2 itu di bab 1, 3-nya itu di bab 2. Nah, seperti itu selesai. Lalu kemudian setelah ini selesai kan, sudah dirangkum, lalu kemudian studi pustaka. Ini mudah banget bab 2 nih, cuman butuh keseriusan. Studi pustaka, kalau kemarin contoh judul saya, ini contoh judulnya itu kalau nggak salah analisa keuangan, kalau salah keuangan apa ya, lupa saya. Keuangan di analisa keuangan pada Koperasi Sakinah Mawaddah DKK lah, segini contohnya gitu. Nah, berarti maka yang harus kita siapkan teorinya adalah teori keuangan. Bagaimana sih teori keuangan? Atau misalkan dari di MI misalkan bagaimana stok barang dan segala macam. Pokoknya teori itu mengambil dari judul, kita lihat judulnya relevan enggak gitu. Nah, terus kemudian kita ambil kata kuncinya. Nah, teori keuangan. Selanjutnya adalah teori tentang koperasi. Nah, koperasi itu bagaimana sih? Nah, terus kemudian karena kita background-nya akuntansi misalkan atau manajemen informatika, ya silakan ditambahkan. Nah, di dalam koperasi ini ada
simpan pinjam. Nah, teori simpan pinjam. Simpan pinjam. Nah, sudah cukup 3 aja. Karena tapi itu ini teman-teman, teori-teori ini, teori yang saya uraikan ini adalah mengacu pada judul ya. Kalau judulnya tentang persediaan barang ya, nggak mungkin saya menganalisa tentang simpan pinjam atau keuangan. Jadi disesuaikan dengan apa yang ada di judul rekan-rekan semua. Nah, ini secara garis besarnya teori keuangan. Nah, terus kemudian barulah teman-teman mencari teori keuangan. Nah, misalkan keuangan adalah boleh diisi di sini definisi dulu. Definisi. Terus kemudian jenis, misalkan. Terus apa namanya? Bagiannya dan sebagainya. Nah, hal yang harus teman-teman perhatikan adalah di landasan teori, di teori studi pustaka ini, tidak boleh mengambil semuanya adalah definisi. Nah, itu yang tidak dibolehkan. Misalkan, keuangan adalah bla 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 bla, menurut si A. Terus kemudian menurut si B, keuangan adalah bla 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 bla. Terus kemudian menurut si C, keuangan adalah bla 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 bla. Bukan teori itu namanya. Perbandingan namanya perbandingan pendapat. Dan nggak boleh. Jadi kalau di landasan teori itu adalah kita misalkan tentang keuangan, kita bahas keuangan, dikulik keuangan itu apa aja sih. Nah, bersumber dari mana teori ini? Ya tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa landasan teori itu bisa teman-teman kutip dari buku. Buku perpus kan jarang buka ya, perpus kampus buka sampai jam 4. Bisa kalau minjem ya silakan, bisa. Nah, kalau misalkan sayanya lagi di wilayahnya lagi lockdown atau mohon maaf sedang kebanjiran gitu kan, sekarang lagi musim banjir. Ya boleh teman-teman akses dari rumah, bisa bersumber dari e-book. Sekarang kan e-book banyak. Nah, itu bisa dimanfaatkan. Kalau misalkan saya perpustakaannya di tempat PKL saya, tempat magang saya ada, Pak. Boleh nggak saya minjem di situ atau membaca buku? Boleh. Buku itu di mana aja, bukan hanya di IKMI, bukan hanya di internet, di e-book. Di kampus-kampus lain juga bisa selama kita ngambil izin dan kita pergunakan dengan baik bukunya. Nah, seperti itu. Terus kemudian teori koperasi, ya sama. Teman-teman silakan bahas koperasi itu apa sih, terus kemudian bagian dari koperasi apa dan segala macamnya itu diungkapkan sampai dengan simpan pinjam seperti itu. Nah, itu ada 2 poin di apa namanya di bab 2 yaitu literatur review dan studi pustaka. Itu seperti itu untuk bab 2. Simple. Tetapi di sini yang butuh kejelian dari rekan-rekan. Nah, Pak misalnya saya kelompok, ya kelompok dibagi. Kamu tugasnya adalah cari teori keuangan. Berapa lembar? Nah, misalkan dapat 5 lembar setelah dirangkum. Kamu dapat berapa lembar tentang koperasi? 5 lembar. Kamu dapat berapa lembar? Oh, 5 lembar. Udah tinggal jadiin 1. Selesai. Itu tugas bersama. Nah, seperti itu. Tapi nanti ketika tugas akhir nggak bisa berbarengan dari sendiri-sendiri. Nah, maka dari itu silakan mumpung manfaatkan dibagi. Jangan, wah sekali lagi tujuannya kelompok itu adalah bukan si A terus yang kerja, tapi dibagi rata. Tujuannya teman-teman biar cepat gitu dan baik. Oke, itu aja untuk di landasan teori ada 2 topik. Saya buka open question apabila teman-teman yang ingin ditanyakan supaya bisa memahaminya. Oke ya, saya stop share dulu. Nah, saya buka pertanyaan. Silakan. Jangan nanti baru setelah acara baru pada nanya. Jangan. Sekarang aja ayo. Ada yang ditanyakan? Wah, ini kayaknya pada paham. Wah, paham ya, berarti paham nih. Kalau diem aja paham nih, antara dua, antara paham banget dan nggak banget. Paham banget ya. Saya nanya nih, kalau nggak ada nanya nih, teman-teman. Mbak Lian, apa ini? Mbak Lian, untuk bab 2 sudah bisa dipahami belum? Iya, Pak.
Mbak bingung ya. Keder ya, muka-mukanya keder ya. Gimana? Pak, yang Judul bab 2 bagus. Nah, teman-teman yang belum dapat judul, silakan. Masih ada waktu. Jangan kelamaan, nanti diskusinya selesai baru kebingungan. Nah, selagi masih ada praktek di sini, masih saya dampingi itu, manfaatkan. Jadi jangan didiemin aja. Nah, udah beberapa ada yang konsul tentang data, ya dipersilakan. Tolong datanya jangan difoto. Fotonya, saya kalau difoto saya nggak bisa baca. Itu aja di-share di Excel. Mbak Lian, untuk bab 2 ada yang tanyakan nggak? Paham ya? Bapak punten bertanya yang terkait bab 2, itu kan tentang teori-teori ya, Pak ya? Suaranya kecil sih. Suara Oh saya. iya, Suara Pak. dari Mbak Lian ya yang kecil nih. Iya, sebentar Pak, sebentar. Suaranya nggak kedengeran. Bapak punten Diketik aja terkait deh. yang Saya nggak oh kedengeran, diketik. sumpah. Oh iya ya udah Pak, siap Pak. Kalau yang Iya. lainnya suaranya kedengeran nggak? Suara Mbak nggak kedengeran. Yang lainnya barangkali yang mau Mbak Lian tanyanya di itu aja di chat. Saya nggak Iya Pak, kedengeran. siap Pak, siap. Suaranya entah headsetnya saya atau ini gitu. Nah iya, pertanyaan Mbak Lian apa? Suara saya nggak ke sayanya nggak kedengeran. Kecil suaranya tuh. Teman-teman juga gerenyem-gerenyem gitu, ngomong apa saya juga. Terus saya cek lagi. Di chat aja, di chat. Kalau ada yang bisa langsung chat aja. Itu jadi teman-teman di bab 2 itu ada 2 topik, yaitu adalah literatur review dan studi pustaka. Studi pustaka teman-teman silakan ngambil dari buku atau e-book. Nah, tadi yang literatur review itu saya ulangi lagi mengambil dari jurnal. Mengambil dari jurnal, terus kemudian tadi topiknya sama seperti di di paragraf 3 dan 4. Jadi masalahnya metode dan hasil yang teman-teman dibahas. Seperti itu rekan-rekan semua, ada yang tanyakan nggak nih? Oke, silakan sambil berpikir, saya coba ganti headset. Oke, suaranya tetap nih. Oke, ada yang tanyakan? Oke, teman-teman, saya tadi habis beberapa nge-review atau ngelihat dari isian teman-teman, ada beberapa catatan. Nanti akan saya komentari catatannya, mohon standby aja. Kalau tidak ada, saya cukupkan dulu untuk pertemuan bab 2 ini cukup, berarti teman-teman akan ngirim dari cover sampai bab 3 ya. Yang bab 2, bab 1, bab 3 sudah mengerjakan, nanti kirim lagi bab 2-nya. Oke ya, kalau tidak ada, saya cukupkan nih kalau nggak ada pertanyaan. Berarti teman-teman paham. Nanti tinggal bagaimana mencari literatur review dan jurnal, terus kemudian buku-buku untuk dirangkum. Oke ya, tidak ada? Wah, paham ya. Oke, kalau tidak ada saya akhiri sampai sini untuk pembahasan bab 2. Nanti tolong diupdate yang bab rekan-rekan yang sudah kirim di bab selanjutnya. Jadi ada 1, 2, 3. Oke, itu saja. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf kalau mengganggu. Jangan lupa yang belum daftar yang belum daftar laporan magang silakan
laporkan. Tujuannya adalah nanti kita akan ada kerjasama dengan perusahaan. Jadi teman-teman di magang itu nanti kita akan tindak lanjut untuk melakukan kerjasama di bidang ini karena nanti itu akan menjadi poin di akreditasi dan kerjasama kita di beberapa industri. Oke, itu saja beberapa informasi. Tetap semangat teman-teman. Jangan lupa target saya adalah sebelum teman-teman selesai, laporan ini harus selesai. Jadi jangan sampai teman-teman sudah selesai, laporannya belum selesai. Nah, itu target saya. Jadi kalau misalkan ada hal-hal yang ingin didiskusikan, silakan dimanfaatkan dengan pertemuan forum-forum gini. Kalau tidak ada yang tanya, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Penutupan ada suaranya semuanya, mantap sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.